Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herin dan kita kembali akan mengomentari sebuah video dari Eko tadi yang berjudul Revolusi Diam-Diam ala Nadiem. Kita langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari. Tahu kan, tahun 2030 sampai 2045 Indonesia akan memasuki era bonus demografi. Maksudnya gini, saat itu penduduk Indonesia yang usianya produktif antara 15 sampai 64 tahun jumlahnya lebih banyak dibanding penduduk yang masih kecil atau yang udah uzur. Kira-kira jumlah yang produktif itu sekitar 70%. Bayangin jika di satu negara jumlah orang mudanya banyak, apa yang akan terjadi? Kalau mereka semua bisa produktif, itu akan luar biasa hasilnya. Yang kerja atau yang berusaha lebih banyak ketimbang yang dibiayai. Kan biasanya orang tua itu dibiayai sama anaknya atau anak dibiayai sama orang tuanya. Tapi kalau mereka nggak bisa produktif, misalnya karena nggak ada lapangan pekerjaan, atau lapangan pekerjaannya ada, tapi kualifikasi tenaganya yang... Nah itu jadi negeri sekarang gitu kan, lapangan kerja nggak ada. Kenapa? Karena ya guys ya, penanganan COVID kita amburadul. Ya, jadi banyak udah dirumahkan ini. Ya, jadi apa mau dikerjakan kalau orang sepi semua gitu. Banyak tenaga untuk COVID ini yang nggak kelar-kelar gitu, karena penanganannya sangat serius gitu. Dan juga sebenarnya juga kita banyak ya, pembangunan itu malah membangun tidak membangun industri gitu. Kita lihat keberhasilan China itu meroket beberapa tahun dekade belakangan. Jepang juga itu karena industri guys. Jadi industri elektronik mereka maju sekali, industri apa lagi semuanya mereka produksi. Jadi lihat di pasar nih, apa sih yang nggak dibuat Cina? Selalu ada ketemukan banyak made in China atau made in Taiwan gitu, made in Japan gitu kan. Sementara made in Indonesia tuh jarang sekali gitu ya kan. Padahal kita sebenarnya kita menguasai pasar dalam negeri karena kita merupakan kita di negeri ini gitu. Masa kita kalah sama barang-barang luar gitu guys? Kenapa? Karena kita fokus kita pembangunan bukan pembangunan industri, bukan membangun pabrik, tapi kita malah fokus membangun jalan tol, pelabuhan, bandara. Ini pernah sering saya kritik gitu. Kenapa? Itu hanya akan memudahkan mereka untuk mendistribusikan barang-barang mereka ke dalam negeri gitu. Mereka akan mendapatkan kemudahan sehingga mereka bisa menerapkan harga murah gitu. Kita soalnya menerapkan skala produksi besar-besaran sehingga kita bisa kasih harga murah dibanding produk mereka gitu. Kenapa produk mereka murah? Tenaga kerja mereka sana murah, pabrik mereka skala besar, dan mereka dimudahkan pula oleh transportasi di negara kita, sehingga mereka mudah mengirim barang mana-mana gitu guys. Jadi kita membangun jalan tol, pelabuhan, bandara itu bukan memudahkan kita sebenarnya, lebih memudahkan mereka untuk mendistribusikan barang-barangnya. Makanya impor kita terus meroket. Jadi kita terus mengalami defisit neraca perdagangan. Itu buktinya kalau pembangunan kita tidak tepat sasaran. Nggak masuk, nggak sesuai dengan lapangan pekerjaan. Ini akan... Satu lagi, kita sangat marah investasi asing gitu, dan sayang sekali investasinya tidak dengan kontrak yang ketat. Kita masih membiarkan tenaga kerja mereka masuk bahkan untuk pekerjaan kasar gitu guys. Bahkan mereka tidak bisa bahasa Indonesia gitu loh. Lagi bahan baku juga dari mereka, ya, tenaga kerja dari mereka. Untungnya pun buat mereka gitu. Kita hanya mendapat sebagian porsi kecil gitu loh guys, ya kan? Soalnya kita bangun itu pabrik itu, bukan mereka gitu loh. Jadi bahaya buat Indonesia. Orang-orang muda yang nganggur jauh lebih bahaya ketimbang rombongan aki-aki yang gak ada kegiatan. Gue ingat saat pidato pelantikan presiden periode kedua Jokowi, presiden juga menyinggung soal ini, maksudnya soal bonus demografi. Makanya kata presiden, pada periode pertama ia fokus membangun infrastruktur, membangun kebutuhan dasar kehidupan dalam bentuk benda-benda, ada jalan, bandara, pembangkit listrik, pasar, bendungan, pelabuhan.
faktanya yang dibangun tuh kebanyakan jalan tol gitu. Jalan tol yang berbayar ini tidak dinikmati oleh semua rakyat, ya. Hanya mereka yang punya mobil gitu, guys. Ya kan? Soalnya yang dibangun tuh bukan jalan tol, tapi jalan biasa yang bisa dinikmati semua kalangan. Orang yang pakai motor bisa, ya kan? Yang pakai sepeda bisa, bukan hanya pakai mobil gitu loh, guys. Lalu apa namanya ya? Bandara juga seperti itu bandara, ya. Gini loh guys, menurut saya daripada anda mengopor barang jauh-jauh, misalnya apa yang nggak ada di Papua anda ambil di Sumatera, itu kan nggak efisien. Bagus anda ciptakan klaster industri di Papua, apa yang ada di Papua bikin di situ. Misalnya Papua nggak ada cabai, nggak ada apa lagi, bikin di situ. Ngapain anda kirim dari Sumatera kirim dari Sumatera ke Papua? Jadi sehingga BBM naik dan mahal gitu kan. Karena untuk memeratakan harga BBM itu kan tentu tentu dengan menaikkan harga BBM gitu. Nah ini kan memerlukan cost yang tinggi. Jadi orang di mana-mana tuh guys ya, kayak orang kerja aja lah. Kerja itu orang nggak mau jauh-jauh. Saya mau kerja tempat yang dekat untuk efisien waktu dan juga biaya gitu. Kan semakin jauh saya bekerja akan menghabiskan banyak tenaga dan juga waktu gitu. Jadi yang efisien itu adalah memindahkan skala produksi itu ke tempat yang tidak ada produksinya gitu loh, logika sederhananya gitu. Bukan dengan bagaimana cara mengirim barang itu sana sini gitu, enggak. Kalau barang yang nggak ada buat di situ, itu lebih efisien, jauh lebih efisien, dan itu tidak dikerjakan oleh pemerintah tentunya. Jadi sekali lagi jalan-jalan yang mereka bangun itu ya, pelabuhan tol itu bandara itu malah digunakan oleh asing untuk lebih gampang mendistribusikan barangnya ke Indonesia gitu. Itu mereka yang diuntungkan gitu loh guys. Karena kita memang skala produksi kita kurang gitu. Kita banyak pasar kita dikuasai oleh asing gitu. Karena kita kurang dalam hal produksi, kita kalah di hal produksi dan mereka. Kenapa? Karena harga barang kita mahal. Karena apa? Karena skala produksi kita kecil, sehingga kita akan salah saing dalam hal harga, guys. Gitu loh logikanya. Bukan sekolah, semua gencar dibangun. Nah sekarang pada periode kedua, itu bandara-bandara banyak yang mangkrak, yang dibangun pemerintah, pelabuhan tuh banyak yang mangkrak. Contohnya kayak bandara Kertajati di Sumatera Jawa itu mangkrak sampai sekarang gitu. Maksudnya dalam artian tidak dipakai. Jadi Anda bangun semua itu untuk apa coba? Ya kan? Makanya lebih bagus bangun industri itu loh. Cina itu berasal karena industri. Mereka membangun infrastruktur berupa pabrik-pabrik, sehingga akan itu jelas pasti langsung mendapat tenaga kerja. Itu pasti nggak mungkin tidak mendapat tenaga kerja. Pabrik-pabrik yang bangun itu gitu loh guys. Itu pasti langsung nampak hasilnya. Dibanding Anda bikin jalan tol, dibanding Anda bikin bandar pelabuhan, itu soalnya step yang berikutnya. Yang pertama dibangun tuh industri dulu gitu. Nanti industri itu bisa bangun jalan sendiri guys. Kita lihat banyak sekali industri itu ya, mereka akan membangun jalan sendiri. Ya industri itu, karena mereka tetap punya untung. Dan mereka tentu untung bisa membangun. Jadi industri itu tetap bangun tuh, mereka akan membantu pemerintah dalam membangun jalan. Infrastruktur itu mereka yang bangun nantinya gitu. Ya kan? Makanya jangan terbalik ya. Industri dulu baru konektivitas gitu guys. Apalagi sama ini kita kan udah punya konektivitas. Kita udah banyak ya. Cuma banyak rusak gitu. Nah itu perbaiki dulu jalan rusak itu, bukan bangun jalan tol atau bandar pelabuhan. Bangun oke, tapi seadanya. Jangan dulu yang apa, karena dana itu tentu nggak semua bisa kita bangun sekaligus. Maka utamakan yang pokok dulu, yaitu bangun industri, karena itulah pasti langsung akan mendapatkan mengurangi pengangguran gitu guys, akan menciptakan langsung lapangan kerja. Presiden menekankan pembangunan SDM atau sumber daya manusia, membangun manusia Indonesia agar bisa memanfaatkan semua infrastruktur tadi yang udah kebangun untuk kemajuan. Ya bagaimana bisa memanfaatkan infrastruktur kalau semua harga mahal, listrik, gas, BBM naik semuanya, ya kan? BPJS naik, gimana kita bisa orang pintar apapun guys, kalau dia nggak punya modal, apa bisa dilakukan? Coba. Ya. Harga dia akan sibuk berkutat dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Hidupnya habis hanya untuk memikirkan bagaimana cara dia bisa survive, cara menafkahi anak-anaknya, bayar listrik, gas, BBM yang naik gitu. Dia nggak punya energi untuk melakukan lebih. Makanya sebaiknya ya rakyat itu kan untuk apa gini loh. Kalau rakyat sudah aman masalah perut,
ya gitu, apa dasar dia kan bisa melangkah lebih jauh. Tapi itu kan yang dasarnya susah dijangkau, kebutuhan dasar tuh pada mahal ya. Gimana dia mau melangkah lebih lagi gitu guys. Misalnya gini, apa ya, misalnya kita tetapkan misalnya kita mau pergi dari Jakarta ke Surabaya gitu. Karena tapi ya dikasih jalan berat, misalnya dari Jakarta kemana katakan ya, ke anggaplah ke perbatasan Jawa Tengah gitu, anggaplah kota Bandung lah Mat, ya kan mungkin lewat Bandung ya, Bandung dari Jakarta, Bandung ke Surabaya. Jalan Jakarta ke Bandung itu dikasih jalan berat gitu, sehingga dia akan untuk melewati Jakarta Bandung itu udah beruntung gitu, untuk bayar listrik gas apa itu udah beruntung gitu. Gimana dia memikirkan langkah lebih lagi gitu. Makanya kalau semua subsidi rakyat itu dikasihkan dengan proporsional, dengan baik, rakyat akan bisa memikirkan hal lain. Dia tidak hanya berkutat dengan kehidupan listrik bagaimana nanti, kalau mahal banget listrik bagaimana, kalau mahal banget gitu guys. Intinya adalah rakyat itu butuh biaya hidup murah ya, sehingga mereka bisa menabung untuk modal. Karena kenapa? Kalau mereka tidak menabung untuk modal, mereka akan ujungnya akan minjam ke bank, minjam ke rentenir, dan itu berisiko tinggi. Mereka akan kena bunga. Pertama, bunga itu riba dalam Islam, haram. Kedua, itu bukan money mereka. Ya kalau perusahaannya untung, kalau rugi bagaimana? Cara aman adalah berusaha dengan modal sendiri. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau mereka bisa menabung. Dan itu bisa dilakukan, menabung itu kalau harga barang murah gitu guys. Jadi logikanya harus benar loh gitu. Jadi bangun sumber daya manusia ya itu bagus ya. Tapi jangan lupa ya, orang tidak akan bisa memikirkan hal lain ya kalau dia hanya berkutat pada kebutuhan dasar saja gitu, yang serba mahal. Dia tidak bisa menabung dan segala macamnya gitu guys. Undang-undang kita udah mengalokasikan 20% anggaran buat pendidikan. Itu jumlahnya banyak banget. Tapi hasilnya apa? Kayaknya dunia pendidikan kita masih jauh dari harapan. Lo lihat aja hasil penilaian program for International Student Assessment atau PISA yang mengukur tingkat pendidikan dasar di dunia. Nah, dalam ukuran itu Indonesia selalu masuk 10 besar terbawah. Ini yang diukur kategori literasi, kemampuan matematika, dan sains. Ini guys, sebenarnya juga masalahnya juga berhubungan sama masalah akhlak. Itu nggak bisa dipisahkan. Kenapa saya katakan berhubungan dengan masalah akhlak? Ya, Anda tahu, anak muda kita sekarang ini banyak dijoki oleh banyak hal-hal buruk, ya, seperti warnet, lalu narkoba, ya, seks bebas, kenakalan remaja, tawuran, ya, apalagi banyak ya yang hal-hal yang buruk gitu. Dan itu mempengaruhi dari pendidikan. Kenapa? Karena orang-orang yang bebas dari itu semua, mereka kan bisa lebih fokus di pendidikan. Bagaimana bisa Anda lihat anak-anak kita sehebat apapun materi pelajaran sekolah ya guys ya, kalau dia main di warnet ya, pikirannya hanya game online gitu ya kan, dia fokus di itu. Bagaimana saya menyerap pelajaran di sekolah, atau dia sudah narkoba, atau dia seks bebas, coba ya, tentang sana kemari itu ya, cabai-cabean apapun itu. Jadi itu enggak, sebaik apapun materinya itu tidak akan bisa. Makanya saya katakan pendidikan kita tuh bukan hanya mengejar pendidikan secara intelektual, tapi juga mental dan akhlak juga perlu. Sehingga Anda lihat bagaimana penghafal Quran, anak-anak kecil penghafal Quran itu, Anda lihat bagaimana mereka, anak-anak yang baik itu dengan cepat menghafal Quran ya kan. Kenapa? Karena mereka terlepas dari kenakalan remaja. Anak-anak penghafal Quran itu saya yakini ya, mereka tidak narkoba itu, mereka tidak seks bebas, mereka tidak main warnet, mereka tidak lagi melakukan hal yang membuang waktu mereka ya, tawuran segala macamnya. Maka mereka bisa berhasil menghafal Quran. Nah itu membuktikan ya, pendidikan akhlak itu penting. Jadi jangan pernah lupakan pendidikan akhlak. Dengan akhlak yang bagus, kita akan bisa belajar dengan bagus. Itu loh guys. Ini akhlak juga perlu. Jadi bisa gini. Saya adalah misalnya
Kayak saya aja misalnya ya, saya mau belajar ke sekolah tapi saya punya penyakit ya malam saya begadang misalnya nonton bola, ya kan, tuh pagi sekolah ngantuk misalnya. Saya dulu sering ngalami itu. Saya dulu cukup ada termasuk orang anak yang bandel guys ya. Di malam tuh saya suka, karena saya ini pengalaman pribadi loh, saya suka nonton bola gitu. Uh, ini saya bandingkan ya pengalaman saya waktu SD. Waktu SD saya anak baik loh guys. Waktu SD saya pernah melakukan hal-hal itu, ya begadang, melakukan hal nggak penting itu nggak pernah. Waktu SD itu saya memang betul teratur. Saya tidur nggak larut malam, ya kan. Saya rajin belajar gitu. Maka saya waktu SD itu saya masih pernah mencap peringkat ranking 3 gitu. Meskipun saya belajarnya nggak rajin-rajin amat gitu. Minimal di sekolah saya tidak pernah tidur. Di sekolah saya tidak pernah tidak memperhatikan pelajaran. Saya sangat fokus memperhatikan pelajaran. Sehingga saya mendapatkan peringkat 3 nah waktu itu ya. Dan saya tidak pernah keluar dari 10 besar. Pernah juara 3, 4, 5 itu. Tidak pernah keluar dari 10 besar. Nah, waktu sudah SMA atau mulai SMP akhir, saya mulai bandel. Saya malam-malam tuh suka mulai begadang, suka nonton bola, suka main game sampai lupa waktu gitu. Di sekolah saya ngantuk gitu guys, ya kan. Jadi itu peringkat saya melorot jauh gitu. Bahkan saya pernah peringkat 30-an dari 30 lebih siswa gitu guys. Ini hampir nomor buncit lah, hampir nomor buncit. Dan pagi pun saya sering ngantuk di sekolah, sehingga saya pernah tidur di kelas itu guys. Waktu sama-sama bandel saya SMA itu kan, betul-betul pelajaran itu nggak masuk sama sekali bagi saya guys. Karena saya orang guru menekan saya tidur gitu, ya kan. Ini contoh buruk yang belum nggak usah anda tiru ya, jauhkan dari itu. Jadi sekali lagi ya, saya apapun materi di sekolah, kalau si anak tidak punya mental disiplin akhlak yang baik, dia terlena dengan kehidupan yang rusak gitu kan, maksiat dan segala macamnya, dia tidak akan bisa menjawab apa yang hebat itu guys gitu. Kan dia sekarangnya bahkan ada Google tuh kurang apa juga, semua pengetahuan ada di Google gitu kan. Mereka bisa searching dan cari. Ada guru virtual namanya Google yang itu bisa cari informasi tentang apa saja. Kurang apa ilmu di Google coba. Tapi sekali lagi ya, semua itu nggak berguna kalau generasi muda kita itu akhlaknya rusak. Mereka suka begadang malam, mereka narkoba, mereka pemalas, mereka main game online terus sampai lupa waktu, mereka tawuran, mereka pacaran, seks bebas, narkoba. Bagaimana bisa mereka menyerap itu semua? Coba. Jadi sekali lagi guys ya, lihat Jepang itu kenapa anak-anaknya berhasil. Mereka bukan hanya mata pelajarannya yang bagus. Ya, pernah nggak lihat vlog-vlog anak-anak Jepang itu? Mereka sangat disiplin guys. Bahkan mereka itu ya belajar tuh dari pagi sampai sore, bahkan sampai maghrib lagi bahkan. Ya kan? Anak kita kan tidak, sekolah cuma setengah hari gitu. Jadi tidak, disiplinnya kurang itu guys gitu. Bagaimana mereka diajarkan ketika membersihkan kelas sendiri gitu kan. Di situ anak-anak tuh diajarkan mengenai mental dan juga akhlak, ada kepada guru gitu kan. Jadi sekali lagi guys ya, pendidikan tuh jangan hanya dilihat sebagai pendidikan dari mata pelajaran ilmu, tapi juga mental, psikologis dan juga akhlak guys. Itu terjadi dari tahun ke tahun. Indonesia nggak pernah naik kelas. Sementara negara tetangga kayak Cina atau Singapura itu jauh nilai PISA-nya di atas rata-rata Indonesia. Indonesia itu termasuk yang paling bawah. Nah, jika soal kemampuan dasar saja kita keteteran, apalagi soal-soal yang jauh lebih rumit. Padahal kita tahu dunia sudah memasuki alam digital, perubahan luar biasa. Anak-anak kita ini, adik-adik kita, bukan hanya nanti bersaing oleh sesama anak-anak Indonesia, tapi juga mereka bersaing dengan anak-anak di seluruh dunia. Jadi gue gak heran ketika Pak Jokowi menunjuk Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan. Iya, Nadiem memang bukan berlatar belakang pendidikan, atau bukan berlatar belakang pendidik. Ia pengusaha. Nah itu, berarti Anda tahu di mana letak salahnya, Anda tahu gitu. Bukan gimana orang bisa jadi menteri kalau dia bukan berlatar belakang pendidik gitu guys.
atau yang bergelut di dunia pendidikan. Bagaimana bisa coba? Muda, ia berhasil berselancar di era digital dengan usahanya. Ia tahu kebutuhan dunia ke depan tuh untuk jenis manusia yang seperti apa. Nah, Nadiem ini diminta Pak Jokowi untuk membuat revolusi. Tapi ingat ya, pendidikan itu kan mengenai bukan hanya, sekali lagi katakan, bukan hanya mengenai ilmu, tapi juga akhlak dan mental gitu. Itu dibutuhkan untuk beda ya, mendidik dengan belajar beda. Mendidik itu lebih ke sikap mental juga, akhlak gitu. Jadi bukan hanya bagaimana untuk sukses itu apa saya katakan ya, nggak semuanya itu pekerjaan itu lewat digital guys, nggak semuanya. Banyak kita temukan masih tradisional. Anda belajar ke pasar itu tidak digital, banyak Anda belanja. Jadi nggak semuanya itu, nggak, Anda nanam padi nggak digital, Anda nanam berternak nggak digital. Jadi bahas banyak yang sesungguhnya basic pun bahkan bukan digital. Digital itu hanya lanjutan gitu guys. Jadi sekali lagi guys, digital itu bukan sesatunya gitu. Yang diperlukan bangsa kita itu sebenarnya adalah bukan hanya digitalisasi, tapi bagaimana mental, akhlak, sehingga mereka mau bekerja keras, mereka mau kerja cerdas, dan mereka mau. Jadi gini guys, nggak mungkin semuanya itu bekerja di satu bidang yang sama. Misalnya penjual online, enggak. Anda harus pikirkan nanti bagaimana ke depannya kita ada masa nanti kita ketika mengalami kekurangan pangan. Makanya harus ada banyak juga yang mau jadi petani, peternak. Dan itu bukan hanya melulu ngomong tentang digital, enggak. Gitu. Enggak semua juga jadi YouTuber, enggak semua jadi content creator, enggak semua juga dari Instagramnya, segala macamnya. Kita masih membutuhkan pangan. Karena pangannya adalah basicnya. Kita butuhkan skala produksi gitu. Jadi bukan hanya mengenai ngomong tentang ojek online, tentang digital, tidak. Banyak pekerjaan itu yang pokok itu tidak berhubungan dengan dunia digital, seperti peternakan, pertanian, apalagi perkebunan, perikanan. Itu semua banyak melalui kerja keras. Orang harus mau mencangkul, harus mau membajak, apapun dengan traktor nantinya. Harus mau membersihkan kotoran ternak atau kandang ternak, orang harus mau melaut, menangkap ikan gitu. Jadi sekali lagi guys ya, negeri kita ini butuh kerja keras dan kerja cerdas, bukan hanya digitalisasi gitu. Makanya harus dibutuhkan menteri yang mengerti bagaimana mendidik supaya mental, akhlak, moral, dan juga semangat, disiplin, kerja keras bukan hanya mengenai materi pelajaran saja. Ilmu sebagus apapun, kalau muridnya nggak disiplin, nggak punya akhlak yang baik, tidak akan bisa diserap oleh murid gitu. Ibaratnya murid itu seperti wadah gitu guys, wadah kayak bela diri sendiri ya, misalnya bela diri atau bola lah, apapun itu. Anda bayangkan bagaimana seorang master yang hebat, misal gini, ada pelatih bola hebat, dia melatih pemain bengal, malamnya begadang di klub, narkoba lagi. Setinggi apapun hebat ilmu pelatih itu ya, pelatih kelas dunia misalnya, coba Anda bayangkan siapa pelatih sekarang paling hebat ya, pelatih bola, anggaplah Pep Guardiola. Coba Anda suruh Pep Guardiola mendidik anak yang mendidik anak yang suka narkoba, yang seks bebas, malamnya begadang warnet, dia kan kewalahan gitu. Sebelum mentalnya diperbaiki dulu, sebelum akan diperbaiki, dia ketika akan bisa melakukan ilmunya pada anak itu. Karena ketika latihan tentu juga badannya loyo, karena narkoba, nggak semangat, nggak nangkap gitu. Jadi sekali lagi guys ya, jadi bukan hanya berpikir tentang materi ilmu yang diberikan, tapi juga bagaimana supaya anak itu bisa menerima ilmu dengan akhlak, moral, mental yang baik, gitu loh guys. Di dunia pendidikan kita, agar lulusan kita bisa adaptif terhadap kemajuan zaman, agar anak-anak sekolah kita bisa merespon perkembangan zaman. Seperti kata pepatah, cuma orang culun yang mau mendapatkan hasil yang berubah, tapi segala sesuatunya dijalankan dengan cara-cara yang nggak mau berubah. Kalau ada yang bagus dipertahankan, yang nggak bagus diperbaiki. Jadi nggak semua diubah gitu loh, tadi ya. Ini bukan masalah merubah total, karena kita negeri agraris, kita punya banyak lahan, kita tanah yang kaya, yang subur, dan kita membutuhkan banyak pekerja keras yang mau mengolah itu semua gitu.
menjadikan kita skala industri. Jadi ada yang bertani, berkebun, berternak, apalagi nelayan. Nanti juga ada yang membuat pabriknya, misalnya hasil perikanan itu dijadikan sarden atau apa itu diolah sehingga jadi produk jadi, lalu diekspor, diedarkan seluruh Indonesia. Setelah semuanya sudah pasarnya habis, diekspor ke luar negeri gitu loh guys. Jadi sekali lagi ya guys, ini bukan hanya ngomong tentang digital, tapi bagaimana kita menjadi bangsa yang pekerja keras, bangsa yang tidak malas, bangsa yang tidak punya mental maksiat, sehingga kita bisa produktif dalam segala lini. Ya, kita bisa menciptakan produk mulai dari hulu sampai hilir gitu loh guys. Nggak seperti sekarang kita baca dengan defisit terus karena kita banyak malas ya. Semuanya sekarang nih pengen jadi YouTuber nih. Semuanya pengen jadi YouTuber, semuanya pengen jadi gaming, YouTuber gaming. Kan nggak seperti itu guys gitu. Kan pekerjaan itu bukan hanya satu bidang saja, harus dipecah semuanya tuh ya. Yang paling basic apa? Pertanian nih, perikanan, perkebunan, nelayan, itu yang basic. Baru lanjut ke tingkat industri. Menjadikan apa pertanian itu? Ya, beras jadikan sampai produk akhir. Sawit juga begitu. Ya, itu yang perlu dipikirkan gitu loh. Dan itu semua butuh bukan hanya ilmu, tapi juga mental dari anak-anak bangsa kita. Mereka harus punya mental kreatif, mental disiplin, mental tidak pemalas, mental tidak narkoba, ya mental baik lah, dalam artian akhlak gitu. Jadi sekali lagi ya, pendidikan tuh harus mencapai semua aspek. Nah, bukan semuanya diarahkan ke digital semua. Lalu siapa yang mengerjakan dalam pertanian? Siapa yang menghasilkan beras? Siapa menghasilkan bahan pokok? Masa kita impor melulu coba? Akhirnya kita tergantung sama negara lain. Kita nggak bisa memproduksi barang-barang sendiri gitu. Itu kesalahan kita. Makanya harus dipahami ini guys. Semua nggak melulu soal digital gitu. Karena faktanya yang basic pun belum digital dan sebenarnya tidak mungkin digital. Ya, bagaimana bisa Anda membajak sawah itu dengan digital? Mungkin dengan robot nantinya. Kalau Anda pakai robot berarti Anda tidak berarti Anda menghilangkan tenaga kerja gitu. Mau berubah, ya lakukan dengan cara yang berubah juga. Jadi kalau pendidikan kita mau maju, ya harus kita ubah. Nah, inilah keberanian Jokowi menempatkan seorang komandan yang nggak melulu berlatar belakang pedagogi. Oke deh, kalau bicara pendidikan kita mesti jujur deh. Sekolah-sekolah kita selama ini belum sanggup menjadi institusi yang disenangi sama anak-anak. Lu nggak percaya? Nonton film Indonesia atau sinetron-sinetron Indonesia. Anda lihat nggak Jepang itu sekolahnya belum tentu disenangi loh. Di Jepang itu dia sekolah dari pagi sampai sore gitu kan. Lalu ya membersihkan sekolah sendiri, membersihkan kelas sendiri gitu, dan banyak hal lainnya. Jadi kalau anak kita sekolah Jepang, mereka akan terkejut dengan disiplin orang Jepang gitu. Jadi sekali lagi sekolah yang baik itu bukan berarti harus disukai juga. Tapi sekolah itu berhasil menerapkan prinsip-prinsip ya, nilai-nilai dari yang tadi itu, akhlak yang baik, disiplin, bekerja keras, mental dan ilmu. Itu bukan berarti suka nggak suka. Kalau sekolah disukai ya sudah. Jujur gini ya, saya dulu sekolah di SMA itu saya suka sekolah itu. Kenapa? Kan sekolahnya bebas. Ini tugas nama ya. Kata suka ini sendiri itu tidak objektif ya, bukan suatu yang objektif. Contoh di tempat saya Pekanbaru itu ada sekolah namanya, mohon maaf ya saya nggak mungkin sebut nanti dikira apalagi dilekan. Jadi ada sekolah itu yang memang sekolah yang bebas itu, dia peraturannya tidak ketat. Orang banyak sekolah suka di situ, mereka happy kerja kelas itu. Kalau mereka memang niat main, mereka sekolah situ gitu. Kalau mereka tidak mengejar hasil, tidak mengejar masa depan, mereka sekolah situ. Karena mereka semua sekolah menyenangkan, bebas. Ada bisa bolos, ada bisa kalau masuk dengan gampangnya, ya kan? Hukumannya tidak disiplinnya sangat buruk lagi gitu guys, ya kan? Anda bisa ya itu orang pasti yang bandel suka masuk itu gitu loh. Nah, tapi apakah hasilnya bagus sih? Enggak. Ini sekali lagi ya, ini bukan masalah suka nggak suka, tapi bagaimana sekolah itu bisa menerapkan
praktik seperti Jepang itu disiplin, atau di Eropa sana ya kan disiplin apalagi semuanya itu. Dan juga tentu pola yang interaktif juga gitu. Bagaimana antara guru murid itu berinteraksi. Kalau sekarang kan kita lihat ya, sama sekolah kita ada lagi nih. Saya perhatikan banyak ya sekolah itu, kayak saya sekolah dulu tuh ya, banyak guru-guru tuh yang datang ke kelas, lalu anak-anak siapa yang mau tulis papan tulis, ya misalnya tunjuk si Anu, lalu dia tulis papan tulis, habis itu gurunya tinggal pergi tempat lain. Itu kan nggak bagus gitu. Jadi saya nggak betul waktu sekolah dulu ya, saya hanya menyalin apa yang cetak di papan tulis, itu saja gitu, tanpa ada kesempatan untuk interaktif pada guru gitu. Dan sekali lagi, meskipun ada interaktifnya, kalau muridnya nggak disiplin bagaimana? Mereka malah begadang, ke warnet, nonton bola segala macam. Apa yang mau mereka interaktifkan? Mereka mau bertanya pada guru datang ke kelasnya, mereka udah ngantuk, udah males gitu. Jadi sekali lagi ya, kalau mental disiplin kita perbaiki, akan kita bagus, tidak ada yang tawuran, narkoba, seks bebas segala macamnya, tidak ada begadang karena nonton warnet, main bola, dan meluangkan waktu sia-sia. Sekolahnya betul-betul dalam kondisi fit gitu kan, dan guru pun bagus, gurunya interaktif gitu kan, akan bagus hasilnya gitu loh guys. Jadi semua itu nggak melulu halnya soal apakah soal disukai apa tidak, apakah digital apa tidak itu guys, banyak faktor berperan di situ. Lo perhatiin saat bel pulang sekolah berbunyi, nih bel sekolah bubaran, anak-anak itu berteriak senang hore gitu. Adegan itu cuma pengen menunjukkan bahwa bagi anak-anak sekolah adalah semacam penjara, dan bel pulang tanda pembebasan mereka. Karena sekolahnya membosankan, tidak ada interaktif gitu guys ya. Model-model di Jepang atau di Barat itu kan interaktif kan, dan mereka memang budaya memang bagus. Jepang itu kan budayanya bagus, udah dijadikan dari anak tuh dari kecil disiplin gitu. Ini mengenai masalah mental lagi ujung-ujungnya gitu. Mental di Barat itu mental terbuka, informatif, komunikatif. Di Jepang itu disiplin. Ini mental itu untuk mereka berhasil. Kita kan tidak punya mental itu, ya kan? Anak kita banyak rusak oleh hal-hal yang negatif. Itu yang menggerus dari psikis mereka. Ya, itu kalau mereka di situ digerus. Mereka nggak punya waktu atau fokus lagi dalam menimba ilmu, karena mereka sudah sibuk dengan hal-hal maksiat itu tadi guys. Itu yang perlu diperbaiki tentunya. Dari keterkungkungan, mungkin gak sih anak-anak yang mikir sekolah sebagai penjara ini bisa menikmati proses pendidikan yang baik di kelas? Mungkin gak mereka itu menikmati suasana pendidikan yang enak? Nah, Nadiem memperkenalkan konsep belajar merdeka. Ia nggak mau lagi ada pendidikan yang seperti penjara. Guru dan siswa dimerdekakan. Misalnya tugas-tugas administratif guru yang numpuk itu harus dilepaskan. Guru harus dibebaskan dari beban administratif yang birokratis. Jadi hanya difokuskan untuk mengajar. Dia tidak harus dibebani oleh hal-hal yang tidak semestinya. Kompetensi guru menjadi perhatian penting. Gak ada lagi pelatihan guru misalnya yang cuma dengan seminar, udah dilatih kemudian gurunya pulang udah merasa pintar. Pelatihan guru itu harus ditularkan dari sekolah, karena guru ya di sekolah. Sementara murid juga mulai dibebaskan. Kayak misalnya ujian. Pelatihan guru dari sekolah maksudnya apa nih? Saya ngerti. Ya guru tuh kan menimba ilmu di luar. Guru tuh menimba ilmu dari seminar, dari dari dia melihat belajar dari sosial media gitu. Itu pelatihan guru di luar sekolah. Sehingga nanti dia membawa ilmu itu ke dalam sekolah gitu loh guys. Ini pelatihan guru di sekolah itu apa maksudnya coba? Saya nggak ngerti maksud Eko ini. Negara yang dulu dianggap sebagai satu-satunya ukuran kelulusan sekarang ditiadakan oleh Nadiem. UN memang menjadikan pendidikan hanya terfokus untuk mengajarkan murid bagaimana mencari jawaban atau membuat jawaban. Akhirnya sekolah cuma fokus untuk itu, bukan mengajarkan murid bagaimana memproduksi pertanyaan. Kalau soal jawaban, lembaga-lembaga bimbingan belajar lebih jago. Akhirnya apa? Akhirnya hanya murid yang ortunya bisa membiayai bimbel yang dapat nilai bagus UN-nya.
Dan sialnya, berdasarkan nilai itu juga, sekolah-sekolah negeri membuat prasyarat untuk muridnya masuk. Dan lo tahu dong akibat seriusnya apa? Sekolah-sekolah negeri akhirnya diisi sama anak-anak orang kaya yang emak bapaknya bisa kasih biaya buat bimbel. Ya kan? Sementara anak-anak orang yang nggak punya, orang yang miskin yang nggak bisa bimbel, nggak bisa jawab pertanyaan di UN. Gitu. Jadi jangan kaget jika prasyarat masuk sekolah negeri ini juga diubah sama Nadiem. Misalnya sekarang ada formula zonasi ketimbang di jalur prestasi. Anak-anak yang prestasi belajarnya biasa-biasa aja karena ortunya nggak sanggup membiayai bimbel, sekarang punya kesempatan yang sama untuk menikmati sekolah negeri. Sekolah yang dibiayai dari pajak rakyat yang memang harusnya dinikmati oleh orang yang paling nggak punya. Bukan hanya itu, Nadiem juga mengubah pola alokasi dana BOS. Kalau yang tadi itu saya setuju guys, itu bagus sekali yang tadi itu ya. Sekarang nggak, langsung dari pemerintah pusat ditransfer ke sekolah. Sekolah bisa menggunakan dana itu untuk pengembangan pendidikan di sekolahnya. Bisa juga untuk menambah gaji guru honorer. Sebab yang tahu kebutuhan pendidikan di sekolah, ya kepala sekolah. Bukan. Tapi jangan lupa juga harus diawasi guys ya. Jangan hanya langsung dan gampang menyampaikan ke sekolah tapi tidak diawasi. Kan tentu pengawasan lebih sulit. Karena pusat langsung ke susah loh. Beda kalau misalnya kalau dikasih ke lewat daerah dulu. Sehingga daerah itu ngasih ke ini. Jadi bisa diminta tanggung jawab. Misalnya nggak beres nih, daerah bagaimana sih? Tapi kalau langsung kan susah. Dicari kepalanya susah guys gitu. Ya ada positif dan negatifnya juga gitu loh. Orang lain, bukan kadis pendidikan atau bukan pejabat Pemda. Jadi kepala sekolah yang diberi wewenang. Tadinya saat ditransfer via Pemda misalnya, kepala sekolah harus berjuang mencairkan dana BOS. Ya biasa dong kayak gitu, lobby-lobby, upeti dan lain-lain. Dan akibatnya apa? Akibatnya ada kepala sekolah yang masuk penjara karena terpaksa nyogok untuk mencairkan dana BOS. Bahkan ada kepala sekolah yang pinjam duit orang tua murid. Kabarnya juga di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sekarang katanya juga dilakukan perombakan besar-besaran. Buku-buku pelajaran misalnya yang tadinya menjadi bisnis percetakan yang luar biasa, itu mulai dilakukan pembenahan. Ada buku digital yang bisa diakses oleh semua orang. Nggak ini salah nih. Kalau buku digital nggak bisa diakses semua orang. Bagaimana dengan anak pedalaman yang nggak punya HP, nggak punya akses internet, nggak punya pulsa, nggak punya gadget, nggak punya tempat rental di sana yang bisa mengasih itu. Jadi sekali lagi ini jelas salah guys ya. Buku digital nggak bisa diakses semua orang kok ya, hanya orang-orang yang punya akses ke sana gitu loh. Jadi makanya jangan hanya buku digital, tapi juga buku-buku yang intinya adalah buku-buku murah lah gitu. Kalau bisa percetakan tuh biaya dari negara gitu, sehingga harganya bisa lebih murah gitu guys. Udah rahasia umum deh, bahwa Departemen Pendidikan ini tadinya menjadi departemen yang paling basah dan paling banyak tikusnya. Kalau kita bicara pendidikan kita sekarang ini, dilihat dari segi manapun, memang agak mengkhawatirkan. Sekolah gak banyak berperan dalam meningkatkan skill kehidupan. Saya lupa ya, kan Nadiem ini bikin kegaduhan sampai dia minta maaf sama Muhammadiyah, NU dan beberapa yang lain gitu kan. Kayak gini, beliau melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Beliau meningkatkan kompetensi guru di tengah wabah corona. Jadi kita ini sekarang ini masalah kita bukan kompetensi guru. Itu bagus, tapi bukan salah-salahnya. Sama kita di pembangunan jalan tol Pelabuhan itu bukan salah-salahnya. Itu salah membangun. Ada step-step yang harus dibangun dahulu gitu. Fondasi dasarnya dulu dibangun, bukan langsung situ. Sekarang kita lagi menghadapi COVID-19 dan itu interaksi guru murid tidak ada. Ya, banyak murid yang belajar online tuh nggak bisa, mereka nggak punya gawai, nggak punya gadget nggak punya pulsa, apalagi mereka nggak dapat sinyal di tempat mereka gitu kan, tempat terpencil. Jadi sekali lagi itu dulu yang perlu kita benahi. Jadi bagaimana Anda bisa meningkatkan kompetensi guru kalau guru tuh nggak nyampe ke muridnya? Kayak mana saya buat analogi dengan angkot gitu, ya kan? Angkot itu supirnya di
skill mengemudinya diperbaiki, ditingkatkan. Bagaimana bisa kalau yang jangkut tidak ada? Percuma kalau skillnya bagus, kalau yang jangkut sedikit. Kita perlu ya angkutnya dulu dibenerin, sehingga angkut itu bisa dan bagaimana supaya murid ini bisa naik angkot, baru skill pengemudinya gitu. Jadi banyak yang bisa jalan gitu. Jadi skill pengemudi hebat tapi jangkut sedikit, yang lain tuh nganggu. Apa namanya, nganggu. Yang istilah lain ya, ini bahasa yang mungkin nggak semua paham. Nganggur gitu, murid lainnya gitu. Enggak, bukan. Jadi di saat sekarang ini kita harus fokus dulu lah, bagaimana supaya pendidikan kita jalan dulu. Karena sekarang pendidikan kita kan nggak jalan ini, ya kan. Banyak apalagi anak-anak pelusurannya, kasihan itu, mereka nggak punya fasilitas untuk mengejar pendidikan online, guys. Siswa, jadi boro-boro lulusan bisa menjawab kebutuhan zaman. Wong sekolahnya juga lebih banyak mengajarkan bagaimana cara menghafal dan melakukan kegiatan-kegiatan seremoni. Gua rasa Nadiem melihat itu. Ia ingin menyambut tantangan revolusioner yang diharapkan Presiden Jokowi di dunia pendidikan. Tapi ia juga sadar nilai hasil perubahan dalam dunia pendidikan yang nggak bisa instan, nggak bisa cepat. Waktu 5 tahun misalnya dia menjabat nggak cukup untuk membenahi sesuatu yang udah terlanjur carut marut dan ditangkangi berbagai kepentingan. Bagi gua kayaknya Nadiem sadar proses pembenahan di dunia pendidikan kita butuh waktu yang lama. Gak bisa kayak makan cabai, hari ini lo makan, hari ini lo gigit, langsung kerasa pedesnya di bibir. Sebab proses dunia pendidikan itu menyangkut budaya, menyangkut segala sesuatu. Tapi setidaknya langkah-langkah Nadiem ini sudah meletakkan fondasi. Dan arus perubahan ini atau fondasi yang diletakkan oleh Nadiem ini mestinya harus semakin besar. Butuh rekayasa sosial di dunia pendidikan agar bisa melihat lebih luas dari sekedar menjawab pertanyaan di ujian negara. Sebab ujian yang sesungguhnya bagi para siswa itu bukan di kelas, bukan ketika dia menjawab soal-soal dari gurunya. Ujian yang sesungguhnya buat para lulusan sekolah adalah dalam kehidupan. Kalau skill mereka menanggapi kehidupan tidak mampu, ya berarti lembaga pendidikan gagal mendidik siswa. Dan akibatnya apa? Akibatnya bonus demografi Indonesia di tahun 2030 jadi Jadi gini, bagaimana juga bisa punya skill kalau mentalnya buruk gitu. Sama kayak main bola ya. Mereka bagaimana bisa punya skill kalau latihan pagi itu ngantuk. Malamnya begadang di klub, main warnet, narkoba, tawuran, saya bebas. Ini fokus anak-anak kita harus dijaga, guys. Makanya kita perlu lembaga seperti FPI atau apapun itu, PP, pemerintah yang peduli dengan pemberantasan maksiat, sehingga negeri kita bebas dari narkoba, bebas dari hal-hal yang tidak mendidik ya, seperti warnet yang buka tidak tahu aturan gitu, ya kan, sehingga anak-anak kita terjebak di dalamnya, main sampai larut malam, sampai begadang sampai pagi malah. Juga seks bebas harus ditetapkan juga. Kita butuh lembaga seperti FPI dan gubernur pemerintahan yang peduli dengan pemberantasan maksiat, narkoba juga, apalagi dengan remaja tawuran, sehingga anak kita tuh akan lebih produktif kalau mereka diarahkan ke hal positif gitu, guys. Intinya adalah bukan hanya masalah ada ujian nasional apa tidak, itu penting. Tidak adanya ujian nasional menurut saya juga sebenarnya nggak terlalu pengaruh. Yang pengaruh itu adalah mental anak kita, guys. Akhlaknya perbaiki gitu loh. banjir. Di kacamata gua, Nadiem sebetulnya diam-diam sedang merancang. Lagi banyak orang-orang yang tamatan sarjana yang pintar-pintar tuh banyak lebih milih nganggur, milih kerjaan. Misalnya ada kerjaan ini mereka tolak karena nggak sesuai dengan bakatnya. Akan menjadikan mereka jadi orang pemalas gitu loh, guys. Jadi menjadikan mereka orang gengsian gitu. Jadi sekali lagi, guys ya, kita butuh bukan hanya orang pintar, tapi juga orang yang mau bekerja keras. Karena suatu negeri dibangun bukan hanya dengan kepintaran, tapi juga dengan kerja keras. Jadi perpaduan antara kerja keras dan kerja cerdas. Bukan hanya kerja cerdas saja, tapi nggak keras gitu. Jadi orang yang itu kita perlu kerja cerdas dengan keras.
Cuma orang pintar kalau dia malas, ya kan, ilmunya tidak berguna. Misalnya ada orang pandai membuat mobil atau pandai membuat apalah itu, tapi dia malas membuatnya, tidak akan jadi, skillnya nggak berguna. Maka dibutuhkan mental juga, akhlak mental, sehingga dia bisa produktif, dia bisa mengaplikasikan ilmunya ke dalam kehidupan. Kalau dia punya ilmu tapi dia malas, gimana? Malamnya dia begadang untuk main warnet, nonton bola, narkoba, sebebas, bagaimana dia bisa mengaplikasikan ilmunya meskipun dia sebentar apapun gitu. Maka sekali lagi, pintaran tidak akan berguna tanpa akhlak mental yang baik. Makanya semuanya harus kita perbaiki. Makanya pendidikan agama terus ditekankan lagi gitu, karena akhlak itu dibina dari pendidikan agama gitu. Juga PMP sekarang kan, dulu kan PPKN dihilangkan, itu harus dikembalikan lagi. Ini pelajaran seperti agama dan PPKN itu penting loh guys, pendidikan moral, akhlak, mental ya, itu penting sekali untuk bisa membuat orang itu bekerja keras dan bekerja cerdas dan bisa mendapat ilmu dengan baik gitu loh guys. Wah, revolusi yang bisa menjadi pondasi masa depan Indonesia. Buat gue menarik, ini seru. Menteri yang masih muda dan sedang merancang sebuah perubahan besar, dan menurut gue perlu didukung. Ya faktanya sekarang beliau tidak mampu memecahkan masalah yang ada sekarang. Bagaimana sekolah siswa bisa belajar dengan baik, ya kan? Bagaimana sekolah siswa yang nggak punya gadget, nggak punya kuota segala macam itu bisa juga ikuti. Karena sekarang ini jelas sekarang adalah ketimpangan pendidikan guys, antara kaya dan miskin terjadi sekarang. Yang kaya gampang, mereka bisa punya gadget, punya kuota besar gitu kan. Bagaimana orang miskin yang nggak punya apa-apa, yang punya fasilitas itu kan. Dan satu lagi, belajar di rumah nih ya, kayak PR online itu ya, saya menemukan kasus unik loh guys. Jadi semua tugas-tugas yang diberikan ke rumah itu bukan anak yang ngerjain, tapi orang tuanya gitu loh, orang tuanya sendiri gitu. Maka saya pernah diminta membantu di gini, orang tua si anak memohon pada saya, anak saya masuk nih setengah 11 siap pagi siang ini hari udah jam setengah 10, tolong dong bantu bikin PR bahasa Inggrisnya. Kebetulan saya sedikit bisa bahasa Inggris lah. Nah, saya nggak tahu itu waktu itu guys, jadi dia belum ngomong seperti itu. Jadi waktu itu saya mencoba untuk ngajarin gitu kan, saya ajarin dia, ini loh, ini artinya begini. Nah, sekarang kamu bagaimana? Rupanya dia katakan nggak sempat lagi Pak Bang Bobi gitu. Ini siapa nih masuk jam setengah 11 itu. Ini hari di jam 10 kurang. Ya sudahlah, karena saya udah nggak enak hati, karena memang saya niatnya bantu, ya saya bantu si anak jawab soal jawaban itu. Jadi faktanya adalah saya anak ketika mengerjakan di rumah tanpa ada pengawasan ya berarti kan si anak itu nggak disiplin berarti. Karena pertanyaan adalah dia akhirnya si ibu ngomong sama anaknya. Anaknya waktu itu katakan gini ya, ini fakta yang saya sampaikan ya, kejadian nyata. Baru kejadian kemarin tuh guys, kemarin kejadiannya. Jadi si anak ini kena marah sama ibunya. Dia katakan, ini PR kan dari 3 hari lalu, kenapa nak kamu kerjain? Karena si anak sibuk main gitu, sibuk soalnya sana kemari gitu kan. Karena masa ini mereka seperti ini kan, mereka kan sekolah tuh hanya untuk ambil materi. Mereka bebas bermain gitu, mereka sambil lupa waktu, asik bermain gitu. Nah, tidak ada disiplin dari orang tua dan budaya kita untuk itu. Kenapa sama ibunya? Kenapa baru sekarang ngerjain PR-nya gitu? Sementara PR-nya dikasih gurumu dari 3 hari lalu gitu. Coba. Ya kan? Itu kenapa? Berarti kan kita perlu mental, akhlak yang baik. Coba saya diajarkan ya, disiplin, ada PR kerjakan gitu. Akhirnya si anak nggak punya ilmu ya, karena orang tuanya. Dan jadi sekali lagi ya, semua itu bukan hanya butuh ilmu yang materi yang kalau materi yang dikasih itu bagus sekali. Saya melihat materi cukup bagus kok. Materi bukan bagus sekali ya, cukup bagus. Ya, relevan lah. Tapi sekali lagi, kalau si muridnya ini tidak disiplin, si muridnya itu tidak punya moral, akhlak, mental yang baik, dia hanya main-main kerjanya, kerjaan PR pun udah mau masuk sejam sebelum itu, bagaimana bisa harapkan kita generasi kita yang maju, yang unggul gitu guys. Jadi sekali lagi ya, ini bukan hanya perkara mengenai bagusnya ilmu, tapi juga bagaimana merevolusi budaya, mental, akhlak, dan moral anak-anak kita, sehingga mereka punya jiwa pekerja keras, rasa ingin tahu, rasa semangat belajar keras, dan juga semangat untuk ya mereka tuh menjadi disiplin lah, dan mereka terhindar dari hal-hal yang merugikan masa depan mereka sendiri.
seperti tawuran, seks bebas, narkoba dan segala macam. Dan itu butuh pendidikan agama tentunya, dan juga pendidikan moral yaitu PPKN tadi yang dihilangkan itu guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.